Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dapat bermuhajahah, duduk bersama-sama di dalam sebuah majelis zikir perguruan Thariqat Naqsabandi bersama Bani Tamin Al-Haq dalam rangka untuk syiar dalam mensyiarkan ilmu hak dengan tujuan bahwa dengan kehadiran Bani Tamin sehingga untuk lebih mudah dalam pengenalannya, berkomunikasi dalam rangka untuk jalan bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bani Tamin beserta wadah perguruan Thariqat Naqsabandi ini akan menjadi sebuah motivasi sehingga kita lebih luas, lebih dalam memahami tentang keagamaan kita, keilmuan kita, keimanan kita. Karena di mana selama ini kita masih mempelajari agama ini dari satu sisi saja, dari sisi yang lainnya belum kita perhatikan atau kita belum dalam. Oleh sebab itu, melalui wadah perguruan Thariqat Naqsabandi beserta Bani Tamin Al-Haq inilah akan memberikan sebuah jalan atau menjembatani dari perbedaan pemahaman tentang amalan atau ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dengan kehadiran Bani Tamin ini sehingga bisa diajak untuk berkomunikasi, berdiskusi, atau bermusyawarah. Apa sih sebenarnya yang dipelajari atau diamalkan atau diilmukan
dalam menjalankan kehidupan hari-hari ini, sehingga terlihat berbeda daripada yang lain-lain. Namun sesungguhnya kehadiran kita ini adalah bukan kehadiran dalam rangka kita untuk mencari perbedaan, tapi adalah dalam rangka untuk menyempurnakan dalam segala perintah-perintah Allah Rasul, tentunya yang berkaitan tentang ibadah khususnya. Karena yang selama ini dalam penerapan beribadah kita melihat belum dilakukan secara total, artinya belum semuanya dikerjakan, hanya sebagian saja. Contoh saja misalnya bahwa di mana kita dalam beribadah itu tentu harus semuanya harus terikutkan secara zahir dan batin, qalbi, qali, fi'li. Namun yang kita lihat adalah yang dilakukan hanya bagian qauli dan fi'li, namun qalbinya mereka tinggalkan atau tidak dilakukan. Walaupun memang dalam pernyataannya bahwa dia melakukan qalbinya dalam pernyataan, namun pada hakikatnya belum, karena belum tahu persis atau belum tahu yang sesungguhnya qalbi kita itu ya seperti apa dan bagaimana dalam menghadirkan hati, menghadirkan qalbu di dalam kita ibadah. Karena kesempurnaannya ibadah adalah ketika kita menghadirkan hati kita di dalam ibadah itu sendiri, baik itu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, bahkan termasuk dalam ibadah-ibadah zikir lainnya. Sehingga menghadirkan hati sangat penting sekali. Nah, bagian inilah yang sesungguhnya dalam wadah Farduwan Torekat Nasabandi bersama Bani Tamim ini adalah membuka diri, jalan kita berkomunikasi, jalan kita untuk berdiskusi sesungguhnya supaya lebih mudah kita bisa memahami atau bisa kita dapatkan tentang bagaimana menghadirkan hati di dalam beribadah, sehingga dengan itulah menjadi ibadah kita menjadi sempurna. Jadi ibadah kita bisa kita kerjakan secara total, zahir dan batin. Dan itu sebagai penentu dan menentukan daripada ibadah kita, sebagaimana pernyataan Nabi dalam sebuah hadisnya. Tidak sempurna ibadah seseorang, orang yang ibadah itu yang tidak menghadirkan hatinya di dalam beribadah. Nah, dengan demikian bahwa jalan kita untuk dekat ke hati, jalan kita untuk mengenal, jalan kita untuk menghadirkan, ini yang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan harus kita buka. Bagaimana cara pendekatan, bagaimana cara pemahaman, dan bagaimana cara mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah hari-hari.
daripada sholat. Jadi inilah yang menjadi tujuan kita, sehingga kita bentuk satu grup atau suatu kelompok yang nantinya pada saudara-saudara kita yang lain, terutama anak muda, punya pemikiran yang masih bersih, yang masih kuat, yang punya pemikiran yang kritis dan sebagainya, sehingga dengan itulah jalan untuk tersampaikan kepada yang lain. Karena bersama seusia muda, sehingga mereka tidak ada rasa ketersinggungan, rasa malu dan apalah istilahnya yang tidak terlalu merasa digurui, jadi terbuka. Ini memang kadang-kadang memulainya untuk membahasakan itu sesungguhnya memang menjadi fenomena bahwa karena semuanya menganggap bahwa apa yang kita bahas ini adalah sesuatu hal-hal yang sudah jauh sebelumnya sudah dilaksanakan dan mereka paham dan tahu. Tetapi setelah ditelusuri dalam kemudian harus kita lebih memperhatikan, ternyata banyak sekali yang masih belum paham. Itulah salah satu dasar pemikiran. Sehingga mudah-mudahanlah dengan niat yang baik ini mendapatkan rahmat keridhaan, dan semoga juga saudara kita yang lain ini bisa bukakan hatinya, pikirannya untuk mudah menerima daripada penjelasan hatinya untuk berikut. Untuk sementara ini adalah sebagai pengantar saja, sebagai satu permakluman, sehingga kita menunggu sebuah tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan yang dimana yang belum kita dapatkan atau kita pahami tentang persoalan hati itu sendiri. Karena tidak hanya sekedar memahami hati dalam pengertian lugah atau bahasa atau pengertian secara umum, akan tetapi adalah pengertian yang lebih khusus lagi, yang lebih dalam lagi, sehingga memaknai hati itu tidak sekedar mengenal hati seketul daging itu, namun demikian yang sesungguhnya yang dimaksudkan hati yang kita hadirkan tidak sekedar pemahamannya, menghadirkan hati yang seketul daging itu. Memang itu menjadi sebuah dalil atau sebagai perumpamaan saja, tamsil tentang sebagaimana yang tersampaikan di dalam hadis, bahwa apabila hati kita itu baik, maka semua-muanya yang lain itu akan jadi baik. Kalau hati kita itu rusak, sehingga semua-muanya atau yang lain itu jadi rusak. Tapi itulah yang dikatakan hati. Itu hati yang seketul daging yang ada di dalam jasad kita. Itu sebagai perumpamaannya terhadap diri kita yang zahir, bahwa ketika kita
kita ya ingin tahu kesehatan kita, baik dan tidaknya kesehatan kita, tentu yang paling dulu diperiksa adalah kalau hati kita itu baik, bagus, itu menandakan bahwa kita itu baik dan sehat. Itu dari sisi zahir. Begitu juga sesungguhnya bahwa dalam kita beribadah, beramal soleh, sesungguhnya bahwa di mana yang menjadi ukuran baik dan tidaknya sebuah ibadah dalam masalah itu adalah tergantung daripada hati. Itu sebabnya ketika kita ada beribadah, selalu kita disuruh luruskan niat, tasawubin niat, luruskan niat. Kenapa kita dalam beribadah selalu diingatkan untuk meluruskan? Apa artinya? Karena di mana niat yang diluruskan itu sesungguhnya itu ada di dalam hati kita. Karena disitulah tempatnya niat yang sebenarnya niat. Itu yang perlu diperhatikan, diluruskan. Tidak boleh kita tempatkan di tempat yang lain misalnya, atau ada apalagi tujuan-tujuannya yang lain. Sehingga benar-benar ketemu ya, dan kita dapatkan ya dalam keadaan yang benar-benar lurus, tanpa ada belok-belok, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana hal ini kita bisa luruskan, kita bisa perhatikan tentang niat yang lurus itu. Sehingga dalam kitab Minhajus Salam itu dijelaskan tentang beberapa niat yang menjadi pembeda, mana yang niat yang ada di hati dan mana niat yang ada di lisan. Itu dikatakan lapas niat ya. Jadi di situ dijelaskan ada niat basitah, tauziyah, urufiyah dan kamaliyah. Kalau sudah kita bisa memahami, tahu pembeda mana niat yang di hati dan mana niat yang di lisan, jadi jelas sekali sehingga kita mudah bisa mengaplikasikan di dalam ubudiyah kita, ibadah kita dalam amal soleh. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan di dalam wadah perguruan ini, di dalam kehadiran wanita ini, untuk menyentuh pemikiran-pemikiran yang masih segar, yang masih energik, yang masih terang, sehingga bisa cepat menangkap, bisa cepat menerima. Tapi bukan berarti bahwa ya kita pahami ini, itu kita pelajari hanya teruntuk kepada kalangan yang muda, tapi kepada semua. Ya tidak terbatas ya. Tidak terbatas umur atau usia, mau muda ya, mau tua, atau mau masih belajar dari yang masih ya pemula pun juga ya kebuka. Karena ini adalah sebuah persoalan sangat-sangat penting, sangat menentukan arah dan tujuan kita untuk menuju, untuk memperoleh rahmat dan keredoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita dengar bahwa segala amal itu adalah ditentukan oleh niat. La yasul amal illa niat. Innamal a'mal. Itu begitu pentingnya. Kaitan tentang niat ini berkaitan sekali tentang hati. Itu sebabnya kita di sini memberikan sebuah kajian atau sebuah pendalaman ya, tentang ilmu hakikat atau ilmu rohani ini melalui wadah perguruan Hak Maksabati dan bersamaan dengan wanita adalah sebagai untuk membuka wawasan kita
pemikiran kita, membuka ya mata batin kita, sehingga benar-benar kita menyadari bahwa ada sesuatu yang belum dikerjakan, belum kita amalkan, belum kita ilmukan. Sehingga inilah yang menjadi peramalan kita tidak menjadi sempurna. Bukan berarti amal kita tidak tidak kita dapatkan pahalanya, tetapi tidak sempurna. Ya, kita dapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kita berbuat, apa yang kita kerjakan. Kalau ibadah zahiriyah saja, qauliyah dan fi'liyah saja, bisa jadi pahala kita hanya pahala kita dalam beribadah qauliyah dan fi'liyah. Tapi ketika kita beribadah dengan qauliyah, fi'liyah, dan sehingga kita dapatkan semuanya. Itu yang sempurna. Makanya ibadah itu menjadi sempurna ketika kita hadirkan niat atau hati. Karena niat itu sesungguhnya ada di dalam hati kita. Itu yang pertama dan kita utamakan. Sehingga barulah yang berikutnya sampai kita selesaikan perintah-perintah qauliyah dan fi'liyah. Kalau ini kita sudah dapatkan, insya Allah amal kita berkah, ilmu kita berkah, dan kita akan memperoleh sebuah karunia dari Allah, yaitu karunia yang besar, yang agung di sisi insya Allah. Untuk sementara ini, inilah sebagai pengantar maklumat dalam kajian-kajian kita untuk berikutnya, untuk lebih memperdalam tentang memahami hati, niat, dan memahami tentang diri dan hakikat diri kita. Demikian penyampaian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.